Oke, padahal cuma kayak itu udah daging semua nih yang disampaikan tadi. Oke, baik, langsung saja para bapak nanti akan kami silakan untuk memberikan materi kepada saya. Terima kasih Mas Sofian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebenarnya ingin berbagi saja, bukan menggurui, karena saya yakin teman-teman di sini sudah ada expert untuk bisa membuat apa yang namanya story. Jadi peserta yang ada di depan semuanya sudah bikin story yang sangat bagus. Saya jadi anak minder. Tapi kalau akan diminta panitia untuk mengisi tentang storytelling, saya mau sedikit berbagi tentang apa itu storytelling. Namun sebelum sana saya mau sedikit cerita tentang tempat saya bekerja, Kompas.com. Nah, saya sekarang bekerja di Kompas.com dan membawai apa itu namanya kanal desk UMKM. Karena Kompas.com memiliki cita-cita untuk membuat UMKM ini menjadi lebih digital. Karena kami melakukan riset. Beberapa waktu yang lalu kami datang ke berbagai kampus di sekitaran Jakarta. Dan ketika kami menanyakan kepada para mahasiswa, kira-kira setelah menjadi mahasiswa, setelah lulus kalian menjadi apa? Jawabannya adalah menjadi pengusaha, memiliki bisnis sendiri dan memiliki karyawan. Ini tentu sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ketika banyak sekali karyawan, banyak sekali mahasiswa ketika ditanya mereka mau apa setelah kuliah. Banyak dari memang jawab bekerja di PNS, kemudian di BUMN, dan juga di perusahaan swasta nasional. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebenarnya transformasi teman-teman di kalangan kampus ini memiliki semangat wirausaha yang tinggi, dan kami salah satunya adalah mendorong teman-teman anak-anak muda itu untuk bisa tampil dengan membuat pemberitaan-pemberitaan, tulisan-tulisan tentang bagaimana kisah sukses mereka. Seperti halnya ketika saya melakukan mengisi acara di Magelang beberapa waktu yang lalu, di sana ada 4 orang yang terpilih menjadi narasumber kami untuk kami tayangkan di Kompas.com, bukan karena omset mereka, bukan karena besar usahanya mereka, tapi karena story-nya yang sangat inspiratif. Sehingga dari situlah kemudian kami melihat story-story yang sebenarnya ini ternyata bisa mengencourage orang-orang untuk bisa melakukan hal yang lebih positif. Nah, karena itu panitia pada kesempatan hari ini meminta saya untuk membuat materi tentang storytelling, dan saya sudah akan menyampaikan secara panjang lebar, mungkin masuk ke pokok-pokok bahasanya karena sudah malam dan pengen istirahat dulu. Next. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu storytelling? Nah, kalau ada yang tahu silakan, tapi nggak ada hadiah, nanti mungkin kita bisa kenal. Nah, silakan Mbak. Sebutkan nama Pak Mas. Maaf, saya nggak bisa lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sajid dari Unismu Jepara. Ya. Silakan Mas, apa itu storytelling? Storytelling yaitu suatu penyampaian supaya produk kita bisa terjual, untuk menyampaikan keunggulan dan lainnya, ada hook tersendiri supaya seseorang itu penasaran untuk membeli produk kita, seperti itu. Terima kasih. Jadi ada konten di dalam itu storytelling. Kalau menurut Mas, sebuah alur cerita. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu tentang storytelling, bahwa kalau dalam penjelasan di sini, proses storytelling adalah proses menyampaikan cerita tentang produk, baik itu barang maupun jasa, melalui konten, tulisan, gambar, atau suara. Kemudian ada juga di sana ada narasi yang disampaikan tentang rangkaian peristiwa hingga terciptanya produk. Ini tadi sebenarnya pas waktu ke depan ada salah satu yang menurut saya menarik kalau misalnya di post storytelling, yaitu dari Mbak Salsa. Salsa tadi sebenarnya sudah bagus mengenai produk. Namun saya bagaimana produk itu dibuat tidak
uraikan dalam penjelasan. Kalau misalnya itu diuraikan, itu akan bisa menjadi sebuah storytelling. Sehingga dengan adanya narasi yang disampaikan tentang serangkaian peristiwa hingga terciptanya sebuah produk, hal itu akan bisa memberikan pemahaman pada konsumen tentang bagaimana produk itu dibuat dan bagaimana value dari produk itu. Dan salah satu fungsi dari storytelling ini adalah bisa memberikan nilai tambah pada produk. Misalnya nih, dengan ada salah satu yang membedakan produk satu dengan produk yang lain, ketika produk itu sama, bukan brandnya, bukan mereknya, tapi adalah ceritanya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi saya akan membuat akan menambahkan sedikit gambar ini. Kalau ini nggak menunjukkan ya, menunjukkan ini mungkin kalau kita cerita yang nggak sesuai mungkin lebih dengan itu. Nah, kira-kira nih teman-teman di sini sudah pada tahu ya bangunan-bangunan yang ada di slide ini. Yang paling kanan atas ini adalah data. Semua yang berdomisili di Semarang itu sudah mengenal. Ini adalah Taman Seng. Terus yang di sini yang kanan ini adalah Menara Saidah. Menara Saidah ini berada di Jakarta. Kemudian yang paling kiri atas itu adalah TPU Karet Bima yang ada di Jakarta. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dibayangkan, teman-teman semua mana nih yang paling senang kalau misalnya disuruh milih yang paling senang? Menara Saidah nggak terlalu kenal ceritanya ya. Tapi kalau misalnya sempat lihat di YouTube, kita pasti akan muncul cerita tentang Menara Saidah. Kemudian kita TPU Karet Bima. Di situ juga ini sebenarnya memiliki nilai standar yang cukup tinggi dan desain banget tanpa dibuat sangat apik. Dan kalau kita masuk ke dalam itu desainnya seperti halnya kita masuk ke dalam gerbong kereta. Namun pada tahun 2000-an ketika saya masih kuliah di Yogyakarta, teman-teman saya itu pada cerita di Semarang itu ada tempat yang paling angker. Oh ya, saya nggak begitu percaya. Baru pada tahun 2004 Trans TV menayangkan apa yang namanya Dunia Lain, bahkan ada penampakan juga. Disitulah kemudian story tentang alam saya sebagai gedung yang akan semakin kuat. Dan setelah muncul cerita-cerita tersebut, gedung itu bukannya malah sepi dan ditinggalkan orang, tapi sebaliknya makin ramai. Bahkan orang-orang pada mau bayar ketika mau lihat ke dalam gedung itu. Kenapa orang-orang penasaran mendatangi sesuatu yang selama ini kita anggap senang? Karena di sana ada storytelling, ada narasi-narasi yang kemudian bisa mendorong orang rasa penasaran dan orang itu ingin membuktikan. Bahkan sampai membayar pun mereka mau. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.